Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, barusan kita buat video tutorial ya, kelanjutan dari nilai-nilai kepatuhan SIQ yang kapan hari kita sampaikan, yang akan kita bahas secara lebih fokus di checklist SIQ. Jadi ada NIRMIS, ada 5 LMS, 5R sama PS4. Seperti apa penjelasan dari kami? Silakan simak videonya seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan mudah memahami dalam implementasi tersebut. Tetap semangat, tetap utamakan kedua ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Jangan lupa like dan subscribe channel Haleora Power Audio Jungle. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kita ketemu lagi bersama saya Angga Handi. Beberapa waktu lalu kita coba buat tutorialnya ya terkait nilai kepatuhan SIQ, dan kami menjanjikan bahwasanya untuk komponen-komponen yang ada di kepatuhan atau checklist SIQ itu akan kita bahas secara khusus. Nah, komponennya apa aja yang kemarin kita bahas itu ada NIRMIS, ada foto PS4, ada foto 5 LMS sama 5R. Nah ini nih komponen ini, coba kita cek dulu yang hari ini. Kita coba akan membahas satu persatu atau kita diskusi satu persatu terkait masalah checklist SIQ yang komponen deskripsinya itu ada 4 poin. Nah ini foto NIRMIS, foto pelaksanaan PS4, foto 5 LMS sama 5R. Seperti apa atau seperti apa sih NIRMIS itu, PS4 seperti apa sih, 5 LMS itu seperti apa, dan 5R itu seperti apa, yang mana nanti untuk evidennya atau foto-fotonya bisa diupdatekan di implementasi si asetnya kawan-kawan, seperti itu. Nah ini tadi kita coba buat untuk sekilas presentasinya. Coba kita diskusikan bersama-sama kepatuhan SIQ-nya NIRMIS, 5 LMS, 5R sama PS4 seperti itu. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, kita ingat bahwasanya beberapa waktu yang lalu ada CEO message, ada 5 poin CEO message, yang mana poin ketiga beliau menyampaikan bahwasanya dalam CEO message, ketika kita bekerja itu ibadah dan harus selalu memastikan dan mengedepankan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap jiwa manusia itu berharga. Itu poin ketiga dari CEO message Bapak Sulistyo Biantoro selaku BLT Direktur Utama PT Haleora Power. Beliau mengedepankan bahwasanya di poin ketiga ini K3 memang harus benar-benar diutamakan, seperti itu, harus dikedepankan kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja ya, seperti itu. Baik, langsung aja pada poin 5 LMS. Kalau mungkin sudah tahu ya 5 LMS poinnya apa aja. Jadi ada 5 yang kita kenal adalah 5 langkah menuju selamat. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Saya teman-teman sudah pada memahami semua, baik mulai dari fisik kita harus sehat, mengerti resiko dan tahu bagaimana mengurangi resiko, serta memiliki APD yang benar saat melakukan pekerjaan ini, serta APD tambahan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, kemudian memiliki peralatan yang benar untuk melakukan pekerjaan ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membuat pamflet atau brosur 5 LMS ini, sangat bermanfaat bagi kami, seperti itu, sehingga kami mudah untuk memahaminya, seperti itu. Jadi kawan-kawan perlu diingat bahwasanya 5 LMS itu pastikan dulu kawan-kawan fisiknya sehat, seperti itu, fisiknya sehat. Ketika kita fisik sehat, maka yang poin kedua atau yang kedua, kita harus mengerti resiko yang akan terjadi jika kita melakukan pekerjaan ini gitu. Karena setiap masing-masing pekerjaan resikonya berbeda. Ketika Anda pengamanan ROW sama pekerjaan di konstruksi pasti akan berbeda resikonya. Ketika melepas LBS atau memasukkan NH fuse juga akan berbeda resikonya. Kalau kita sudah mengetahui resikonya, harapannya di langkah ketiga kita bisa atau melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya atau resiko itu sendiri seperti apa. Kemudian yang langkah keempat,
kita harus memiliki APD. Selain APD melekat, ada APD tambahan yang harus digunakan seperti itu. Misalkan ketika Anda bekerja di ketinggian minimal 1,8 meter, kita harus menggunakan full body harness beserta tali emergensinya atau double lanyardnya itu, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, peralatan yang kita gunakan harus benar karena setiap pekerjaan pasti membutuhkan peralatan yang berbeda, seperti itu. Nah, ini harapannya semua itu iya. Jadi semua ini jawaban ketika ditanyakan 5 LMS jawabannya iya. Kalau semua iya berarti kita sudah yakin, maka kita harus mulai pekerjaan dan awali pekerjaan tersebut dengan berdoa. Nah, bagaimana implementasi 5 LMS dalam si aset kan gitu pertanyaannya. Kita coba ambil gambarnya terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika jenengan nanti melakukan pekerjaan, ini sudah di grounding, ini sudah masuk kategori 5 LMS seperti itu. Di voltage detector masuk kategori 5 LMS juga. Kemudian ketika ada pekerjaan sudah terpasang papan rambu-rambunya, nah seperti ini juga masuk kategori dalam eviden 5 LMS. Kemudian ketika Anda menggunakan stick yang 20 kV untuk ukuran bertegangan, pastikan sticknya yang Anda gunakan dan Anda juga harus terproteksi menggunakan sarung tangan 20 kV beserta beserta sepatu 20 kV nya juga, seperti itu. Kemudian saat menggunakan full body harness jangan lupa pastikan bearingnya terpasang, kemudian tali emergensinya atau double lanyardnya juga terpasang, seperti itu. Untuk tangga pun pastikan harus terikat bagian bawah sama atas. Oh ya, untuk masalah tangga, beberapa waktu yang lalu kami coba buat untuk tutorial mendirikan tangga kerja seperti apa. Juga mohon masukan dan sarannya, kritik dan sarannya, tutorial yang kami buat apakah sudah sesuai seperti itu. Jika ada masukan, kami sangat senang sekali untuk mengkoreksi diri seperti itu. Nah, ketika semua terlaksana dengan baik, APD sudah digunakan, nah barulah kita memulai pekerjaan dengan bahagia, seperti itu. Next, kemudian 5R terkait masalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, eviden-evidennya seperti apa contoh-contohnya? Misalkan ringkas, Anda melakukan penataan alat dengan baik setelah diletakkan pada tempat yang sudah ditentukan. Tapi kebersihannya seperti apa? Kendaraan dicuci, alat-alat dilakukan pemeliharaan, dirawat, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh eviden untuk 5R seperti itu. Silakan nanti ketika Anda melakukan aktivitas seperti ini, masukkan di dalam si aset sebagai eviden pelaksanaan atau implementasi 5R seperti itu. Jadi perawatan alat, proses pembersihan, dan kemudian kerapiannya teman-teman bisa silakan dijadikan sebagai eviden untuk 5R. Next. Nah, kemudian ada NIRMIS nih. NIRMIS mungkin bertanya-tanya, NIRMIS seperti apa kan gitu ya. Saya juga sama belajar juga. Jadi NIRMIS atau hampir celaka, kalau berdasarkan sumbernya hspedia.com ini disebutkan istilah untuk suatu kejadian yang nyaris terjadi kecelakaan namun menimbulkan kerugian atau cedera atau bahkan kematian, seperti itu. Kalau kita lihat ilustrasinya, nah posisi seperti ini, katrol seperti ini, posisi bautnya sudah unsafe condition, kondisi yang nggak aman. Kemudian seperti itu, kondisi yang tidak aman. Nah, dengan kondisi yang tidak aman ini harapannya jangan ditambah dengan aktivitas yang tidak aman, perilaku yang tidak aman. Jadi artinya jangan berjalan di bawahnya katrol seperti ini gitu. Mengapa demikian? Karena bisa terjadi NIRMIS ya. Kalau misalkan kraknya jatuh dan hampir mengenai, maka ini disebut NIRMIS, seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah mengenai? Accident, sudah terjadi accident, sudah terjadi kecelakaan kerja. Nah, NIRMIS sendiri ada istilah lain dari sumber lain, yaitu peristiwa yang tidak direncanakan. Ya, memang tidak direncanakan, siapa yang mau merencanakan NIRMIS? Nggak ada. Jadi peristiwa yang tidak direncanakan yang mengakibatkan duka, penyakit, atau kerusakan namun berpotensi untuk melakukannya. Nah, seperti itu, namun berpotensi melakukannya dan bisa menimbulkan kerugian, cedera, atau bahkan kematian. Nah, peristiwa yang tidak direncanakan ini definisi NIRMIS berdasarkan OSHA and the National Safety Council. OSHA itu apa? OSHA itu Occupational Safety and Health Administration, adalah bagian dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat yang dibentuk
di bawah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden Richard M. Nixon pada tanggal 29 Desember 1970. Jadi tahun 1970 mereka sudah menerapkan yang namanya OSHA ini, seperti itu. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tentang K3, seperti itu. Contoh-contoh dismiss seperti apa? Nah, ini contoh-contoh dismiss teman-teman naik, ternyata hanya full body harness saja, tidak menggunakan tali, tidak emergensinya tidak terpasang, seperti itu. Kemudian di sisi lain tangganya juga ini contoh tangga yang tidak ditali bagian bawah sama atasnya. Ada juga yang tidak menggunakan sarung tangan saat bekerja, ini malah juga seperti itu, sama seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini nirmis gitu loh. Nirmis artinya ya harus diketahui dan akan menjadi accident bila ini dibiarkan. Ketika kondisi tidak aman dengan ditambah perilaku tidak aman, nirmis diabaikan. Oh baik, kita lanjutkan di nirmis tadi ya. Nah ini nirmis tadi kita lanjutkan. Nah kawan-kawan yang ada di foto ini udah pasti kita kenakan tilang K3 seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nasrul sudah memberikan edukasi kepada kami dan menerapkan tilang K3 pada kawan-kawan seperti itu. Terima kasih banyak atas sharingnya, sangat bermanfaat untuk kami yang berada di lapangan dalam pengawalan kawan-kawan saat pekerjaan, seperti itu. Next berikutnya adalah PS4. Nah, PS4 sendiri atau perilaku, sikap, senyum, salam, dan sapa. Nah, PS4 sendiri itu digunakan saat bulan Februari 2018, yang mana PLN Persero berkomitmen menerapkan standar baru pelayanan yang disebut PS4 atau perilaku, sikap, senyum, salam, dan sapa. Nah, ini secara resmi diluncurkan secara internal pada bulan Februari 2018. Sebagai tahap awal, PS4 ini didesain dan diimplementasikan untuk seluruh petugas pelayanan teknik. Nah, sedangkan PS4 ini merupakan pedoman tentang bagaimana kepatuhan tugas, bagaimana kepatuhan teman-teman terhadap SOP atau Standard Operational Procedure yang telah ditentukan. Penampilan petugas dimulai dari seragam yang dikenakan, kerapian fisik, keramahan, serta etika berkomunikasi dengan pelanggan. Ucap Bapak Muhammad Ali yang kala itu sebagai Direktur Human Capital Management PT PLN Persero. Nah, ini fotonya teman-teman saat PS4. Ini foto-foto dilaksanakan sebelum pandemi Covid Corona, seperti itu. Nah, contoh-contoh PS4 atau perilaku, sikap, senyum, salam, dan sapa ini seperti ini ya. Yang foto ini sama foto ini kawan-kawan HAR2. Jadi kawan-kawan yang melakukan pemangkasan atau pengamanan ROW, pas pengamanan ROW PS4-nya seperti apa? Apakah sama pohonnya? Akhirnya teman-teman kemarin dicoba untuk membuat PS4 jadi senyum, salam, sapa, pohon ini dianggap sebagai pelanggannya gitu, padahal mau dieksekusi gitu. Dan tiba-tiba ada teman-teman yang menanggapi dengan berjabat tangan gitu ya. Ini sebagai hiburan aja kawan-kawan di lapangan. Bagaimana ketika teman-teman hard non skill atau hard 2 untuk PS4? Ingat, PS4 tidak harus ada pelanggan. Coba lihat lagi PS4 perilaku, sikap, senyum, salam, dan sapa, seperti itu. Jadi misalkan ke kawan-kawan saat bersikapnya baik, ada update aja, ambil fotonya sebagai eviden dari implementasi PS4, seperti itu. Nah, ini terima kasih pada foto-foto PS4 yang muncul. Yang ini yang sebelah kiri, yang tengah, aduh balik, bentar, back. Nah, yang kiri yang ada burung-burungnya, yang ini, yang sama yang tengah sama yang kanan. Terima kasih Pak Denny dari area Semarang yang telah mendokumentasikan kegiatan PS4 teman-teman. Ini mohon izin untuk menggunakan fotonya Pak Denny, luar biasa. Ada bakat yang terpendam di situ untuk bidang fotografinya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Denny, mohon izin untuk menggunakan fotonya seperti itu. Baik, itu tadi sekilas tentang bagaimana sih kita ngambil evidennya untuk implementasi si aset, khususnya pada penerapan checklist SIQ, foto nirmis, pelaksanaan PS4, 5 LMS sama 5R. Nah, seperti itu harapannya penjelasan singkat tadi
membuka mindset baru, gambaran baru kepada kawan-kawan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan aplikasi SIASET seperti itu. Nah, ini untuk Jombang 13 contohnya baru 5R yang dimasukkan dan ini sama semua fotonya gitu. Coba cek lagi Sari 13, fotonya ternyata belum terisi semuanya gitu. Untuk Nganjuk 13 bagaimana? Kita coba cek. Sama gitu ya. Jadi mohon kawan-kawan untuk implementasi SIASET agar lebih dioptimalkan kembali, bahwasanya ayo kita dukung bersama-sama program dari K3 Pusat, program dari manajemen, bahwasanya untuk memonitor dan memudahkan kita di lapangan, kawan-kawan checklistnya dilaksanakan, baik checklist petugas, baik kelengkapan alat kerja maupun checklist kepatuhan SIQ, Safety, Integrity, Quality. Tetap semangat, tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.